Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aban Azizi dari kelas 10 IPA 3, dan kali ini akan menjelaskan tentang kromatografi kertas. Kromatografi kertas adalah pemisahan campuran zat atau bahan kimia yang berwarna. Contohnya kayak pena maupun spidol. Mengapa kertas yang harus digunakan adalah HPS atau kertas A4? Salah satunya agar cepat merambatnya air atau pelarut. Pelarut atau airnya merambat atau bergerak ke atas menggunakan gaya kapiler. HPS atau kertas H4 bentuknya rapat dan tebal, sehingga efek-efek serapan disebabkan oleh sifat polar dan dapat menaikkan efek-efek pertukaran ion. Karena pensil jika terkena tinta atau air tidak akan luntur. Karena itulah garis di bawah sini digunakan menggunakan pensil. Karena agar gelas dipertahankan dalam kondisi jenuh oleh uap eulen atau dari pelarutnya. Dalam kromatografi kertas, fase diamnya adalah kertas serap atau kertas HPS-nya, sedangkan fase geraknya ialah eulen atau pelarutnya. Nanti yang ke atas, nanti dia naik kan, membawa komponen-komponen dari nodanya. Itu namanya fase geraknya. Pelarutnya air di sini. Sedangkan di sini sama aja. Untuk fase diamnya adalah kertas HPS-nya. Untuk fase geraknya adalah eulennya, yakni di sini cuka. Nanti dia ke atas bawa komponennya. Sama di sini juga. Fase diamnya adalah kertas, sama untuk fase geraknya nanti ini. Tapi kok nggak jadi apa-apa. Ya, jadi beginilah hasilnya. Kalau yang di depan sini kita pakai spidol, kalau di sini kita pakai pena. Terus kalau di sini kita pakai air, di sini pakai cuka, dan di sini pakai minyak. Kalau di air, di spidol komponennya ada banyak penyusunnya. Salah satunya adalah warna ungu pudar di warna hitam. Di warna hitam kita punya ungu pudar, kuning pudar, orange, sama biruan. Kalau di merah kita punya ada unguan atau pink atau merah muda sama kuning. Kalau di biru sih cuma ada biru sama putih-putih. Sedangkan kalau di penanya cuma nggak ada, dikit. Ini mungkin ada yang terjadi pada pelarut dan nodanya mungkin.
Sedangkan kalau di cuka, di spidol kita lihat untuk warna hitamnya kita punya ada beberapa komponen penyusunnya, yakni biru muda, ungu muda, terus ada kayak orange gitu. Terus kalau di merah kita punya merah muda atau pink, terus ada merah yang kurang dipisahkan, sama ada kuning. Kalau warna birunya sama aja, cuma ada warna biru dan warna putih. Kalau di penanya sama aja, nggak ada yang terpisah penyusunnya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi antara komponen, antara pelarutnya dan nodanya. Sedangkan kalau di minyak sama aja, nggak ada yang terjadi. Kalau di pena juga nggak ada yang terjadi. Kelebihan yang pertama ialah untuk membeli alatnya lebih mudah, nggak perlu yang mahal-mahal. Dan kelebihan yang kedua ialah senyawanya dapat diidentifikasi oleh kertas HPS yang ada di rumah kita maupun kertas A4. Dan kelebihan ketiga ialah lebih terjangkau. Kekurangan yang pertama ialah membutuhkan waktu yang sangat lama, dan kekurangan yang kedua ialah banyaknya permasalahan pada fase geraknya, dan kekurangan yang ketiga ialah hasil dari analisisnya kurang begitu akurat. Yang paling baik kayaknya air. Kenapa air? Karena air dapat melarutkan berbagai macam senyawa. Salah satunya ya mudah ataupun komponen dari pena maupun spidol. Dan air memiliki ikatan polar, yakni ikatan hidrogen, sehingga ikatannya lebih kuat. Polar. Kenapa polar? Karena tergantung dari pelarutnya. Pemilihan pelarut disesuaikan dengan kepolaran dari komponennya. Biasanya senyawa polar akan mudah terelusi oleh fase gerak yang bersifat polar. Dan karena fase geraknya adalah air yang bersifat polar dan komponennya juga terelusi, sehingga ya komponennya atau tintanya adalah polar. Senyawa kovalen yakni hidrazin N2H4 atau nitrogen tetrahidrida. Sedangkan untuk struktur Lewisnya, N punya nomor atom 7 sehingga elektron valensinya adalah 5, dan hidrogen mempunyai nomor atom 1 sehingga elektron valensinya cuma 1. Nitrogen harus oktet dan hidrogen harus duplet. Ya, jadi kayak gini gambarnya.